Shalom, selamat pagi semua, saudara seiman dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Sang Toraya, edisi Sabtu, tanggal 28 Juni 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita minta hikmat dan penyertaan dari Allah Tritunggal melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca Alkitab. Kami mohon agar Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di antara kami, memberikan hikmat, pengertian, dan kuasa untuk memahami firman-Mu. Bimbinglah kami agar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon doa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nabi Elia menubuatkan kematian Ahazia. Berikut firman Tuhan. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasih kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pagi hari ini yang kita dasari dari pembacaan Alkitab 2 Raja-Raja 1 ayat 13 sampai 18 diberi judul "Bertanyalah kepadanya", dalam bahasa Toranya yaitu Pekutanan Lako Puang. Saudara-saudara sekalian, malu bertanya sesat di jalan. Ini adalah sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak kita tanyakan. Sebab jika salah bertanya, maka bersiap-siaplah kita untuk berjalan dalam kesesatan, seperti halnya yang dialami oleh seorang raja di Israel. Dia adalah Raja Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal Zebul, yaitu Allah di Ekron.
untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya. Kecelakaan yang dialaminya seperti pada ayat ke-14 tampaknya membuat raja semakin menjauh dan menduakan Tuhan, Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa salah satu penolong dan penyembuh ialah Allah Israel. Namun, karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian karena relasi dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan. Sebab ini akan berujung pada kesia-siaan belaka. Memang suka dan duka terjadi silih berganti dalam persiaran hidup ini. Namun percayalah, di dalam Tuhan semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan di dunia ini. Demikianlah renungan pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Menutup renungan pagi ini, mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Terima kasih atas kebenaran-kebenaran yang telah Bapa nyatakan pada kami. Kami mohon kiranya firman-Mu itu Engkau tuliskan dalam loh-loh hati kami, dan mampukan kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami agar selalu berserah dan mencari Kristus Tuhan di setiap hidup kami hari lepas hari. Berkati kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Kiranya melalui Roh-Mu yang Maha Kudus, Engkau terus membimbing dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini padamu ya Bapa di sorga. Amin. Demikianlah rehat renungan harian Toraya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.